Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang pertandingan hidup. Kita akan baca dari surat 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan semua orang percaya itu seperti dalam sebuah arena pertandingan. Lewat penggambaran ini tentunya Rasul Paulus bermaksud agar kehidupan orang percaya itu tidak sekedar menjadi pelaku sebuah pertandingan atau perlombaan, tetapi menjadi pemenang. Karena tujuan dari setiap perlombaan atau pertandingan adalah menjadi seorang pemenang. Untuk itu kita perlu memahami sungguh-sungguh makna kehidupan kita sebagai arena atau gelanggang pertandingan. Perlakukan perjalanan hidup kita di dunia ini dalam seluruh aspeknya sebagai sebuah arena pertandingan untuk menuju sebuah kemenangan. Area pertandingan kita adalah di seluruh aspek kehidupan kita, dalam kehidupan berkeluarga, di dalam pelayanan kepada Tuhan, di dalam karir atau pekerjaan, di dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan lain-lain. Dan tentu di dalam arena perlombaan itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, setiap orang harus berusaha untuk menjadi pemenang. Dan apa target atau goal kemenangan di dalam arena kehidupan kita? Dalam kehidupan berkeluarga, tentunya kita perlu menuju kepada satu goal kemenangan, yaitu menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Berhasil di dalam pendidikan anak-anak sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu untuk menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Di dalam pelayanan kepada Tuhan, goal atau kemenangan kita adalah menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang bisa dipercaya dan menyenangkan hati Tuhan sebagai Tuan kita. Di dalam karir, di dalam pekerjaan, entah itu sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pimpinan, mari kita menjadi seorang yang bisa memuliakan Tuhan. Di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, goal atau kemenangan kita adalah ketika kita bisa menjadi garam dan terang dunia dan memuliakan Tuhan. Jadi sesungguhnya goal terakhir dari semua arena perlombaan yang harus kita jalani itu adalah kemuliaan Tuhan. Nah, untuk itu ada hal-hal yang tentu perlu dipersiapkan. Yang pertama, kita harus menguasai diri di dalam segala hal seperti yang tertulis di ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal, menguasai emosi, menguasai seluruh keinginan atau hawa nafsu, menguasai lidah kita. Bagaimana kita juga bisa memiliki penundukan diri, ketaatan, disiplin. Kemudian di ayat yang ke-27, Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi bagaimana kita bisa memenangkan arena pertandingan itu adalah ketika kita menjadi orang yang selalu melatih diri. Tubuh itu lemah, perlu dilatih. Untuk berdoa, untuk beribadah perlu dilatih. Nah, tubuh itu punya keinginan, kita harus melatih bagaimana kita menguasai keinginan tubuh itu tidak memuaskan keinginan daging kita. Kita juga harus meningkatkan kemampuan kita, melatih diri kita untuk bisa mengembangkan semua kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus melatih iman kita dengan beribadah, dengan berdoa. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 itu membandingkan ibadah itu dengan latihan secara tubuh. Dikatakan latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi kita perlu melatih diri kita dengan doa yang tetap, dengan ibadah yang tetap. Itu akan memperkuat otot-otot rohani kita
ya untuk bisa kita menjadi seorang pelaku pertandingan yang memiliki kekuatan secara rohani. Kemudian pada saat kita ada di arena pertandingan itu, kita harus menjadi orang-orang yang mengikuti peraturan pertandingan, ya tidak sembarangan saja. Tadi di ayat yang kita baca, Paulus mengatakan bahwa dia tidak seperti petinju yang sembarangan saja meninju. Kita harus mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi prinsip-prinsip hidup yang harus kita taati. Kemudian kita lihat dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-3, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi di dalam kita melakukan pertandingan iman, di dalam pertandingan kehidupan kita, mari kita belajar yaitu menanggalkan semua beban dosa. Dosa itu begitu menghambat kita di dalam kita melakukan segala sesuatu, ya di dalam kita bertumbuh, ya di dalam kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka dosa itu menjadi penghalang yang akan menghambat pertumbuhan kehidupan rohani kita. Juga dikatakan kita harus fokus dengan mata yang tertuju ya kepada Tuhan. Orang yang sedang melakukan pertandingan lari misalnya, dia harus fokus kepada garis finish. Dia tidak boleh mengalihkan pandangannya ke kiri, ke kanan. Maka orang yang melakukan hal itu pasti dia akan sulit ya untuk bisa mencapai kemenangan. Kemudian dikatakan tadi di dalam Ibrani tadi, kita harus tekun, tidak putus asa, punya semangat, punya daya juang untuk menang. Ya, jangan santai, harus berjuang betul-betul untuk kita bisa memenangkan arena pertandingan kita. Dan kita harus mengakhiri pertandingan itu dengan baik, artinya sampai selesai, tidak putus di tengah jalan, sampai finish. Nah, seperti Rasul Paulus mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, dari berbagai pertandingan yang harus kita lakoni di dalam perjalanan hidup, seharusnya saat ini kita sebagai orang yang sudah sekian lama mengikut Tuhan, kita sudah menang, sudah lulus. Ya, seperti halnya di dalam hal menang atas dosa, menang atas keinginan daging. Kita harusnya sudah menjadi pemenang-pemenang. Kalau di dalam satu hal saja, misalkan dalam keinginan daging, dalam perjuangan kita melawan keinginan daging saja kita belum berhasil, maka sulit bagi kita untuk mencapai ada banyak hal lain yang harus kita capai. Ada banyak goal-goal yang harus kita capai di dalam kehidupan ini. Karena itu mari kita menjadi orang yang tidak lamban, tetapi menjadi orang yang berjuang terus untuk menang. Kita tidak punya waktu yang banyak karena firman Tuhan mengatakan juga karena waktunya sudah singkat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menekuni ya area pertandingan kehidupan kita ini ya, dengan pertolongan Tuhan kita percaya kita akan bisa mencapai goal kita sampai bisa seperti Rasul Paulus untuk tidak sekedar mengakhiri pertandingan, tetapi mengakhiri pertandingan dengan baik, dan kita percaya ada pahala, ada upah ya yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang menang. Kita percaya itu karena firman Tuhan menjanjikan dalam kitab Wahyu, firman Tuhan kepada 7 jemaat itu, di setiap pesan Tuhan kepada 7 jemaat itu selalu ada janji kemenangan. Barang siapa menang akan kuberikan pohon kehidupan. Barang siapa yang menang akan diberi mana yang tersembunyi, akan diberikan batu putih yang tertulis namanya, akan diberi kuasa atas bangsa-bangsa, akan diberikan pakaian putih, akan dijadikan soko guru dan didudukkan di atas taktanya. Jadi ada berbagai macam janji atau pahala mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang menang. Dan kita percaya kita akan mencapainya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mempercayai kekuatan firman-Mu ya Tuhan, bahwa di
di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau menyertai kami di dalam setiap arena pertandingan, seperti Kau sendiri sudah berjuang ya Tuhan, dan Kau sudah mengalahkan maut. Kau mengalahkan ya Tuhan segala hal yang begitu merintangi perjalanan Tuhan untuk menjadi pemenang sebagai seorang yang berkenan kepada Allah Bapa. Karena itu kami mau berteladan kepadamu ya Tuhan, untuk kami terus tekun memikul salib, tekun bertanding ya di dalam pertandingan iman yang harus kami jalani, dan kami berfokus kepada Engkau yang sudah memberikan teladan kemenangan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.